Ini ya, tenang ya. Soalnya ki menghemat energi. Ayo. Oke. Hari ini seperti saya bilang, saya akan kenalkan teman-teman ke software namanya Plaxis. Ini nanti akan saya rekam, jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi kalau misalnya nanti mau mencobanya. Tak omong ya, tolong kerjasama ini tenang, biar aku gak usah bro-bro. Oke, nanti ini ada apa ya tampilan slide. Ini saya ambil dari yang punya Plaxis langsung. Yang punya Plaxis itu dia perusahaan namanya Bentley. Kalau mungkin teman-teman nanti apa ya gunakan software pasti banyak software-software yang dia itu eh, platformnya dari Bentley, nggak cuma Plaxis. Jadi di program struktur pun nanti juga ada banyak yang dari Bentley. Nah, ini ada dua part. Yang part pertama dia tentang introduction, yang part kedua dia tentang nanti meshing namanya. Gitu. Terus nanti kalau kita bicara Plaxis, namanya software, dia itu ada namanya input sama output. Gitu. Prosesnya di mana? Prosesnya ya di dalam software ini. Mungkin kita tidak tahu dia prosesnya kayak gimana, tapi kita harus paham inputnya seperti apa, outputnya itu kita bisa apa ya nilai. Kira-kira outputnya ini masuk akal atau tidak gitu. Karena yang namanya software, namanya program itu tergantung bagaimana kalian inputnya. Kalau kalian inputnya benar, yang keluar kira-kira ya benar. Kalau kalian inputnya salah, yang keluar juga kira-kira salah. Nah, kalian mau input benar, mau input salah, si software, dia akan tetap memberikan hasil. Kalau kalian nggak bisa menilai hasilnya kira-kira masuk akal atau enggak, ya kalian kira-kira kalian akan tersesat. Gitu. Nah, ada istilah bahwa kalau menggunakan software itu, istilah apa namanya? Mungkin pepatah ya. Garbage in, garbage out. Jadi kalau misalnya kalian masukkan sampah, yang keluar juga sampah. Gitu. Jadi harus hati-hati. Menggunakan software apapun, teman-teman harus hati-hati. Terutama dalam hal input. Nanti inputnya bisa macam-macam. Bisa inputnya berupa parameter, bisa berupa geometri, bisa berupa mungkin pengaturan-pengaturannya. Kan software mungkin punya eh, tool-tool tersendiri ya, kayak gitu. Harus hati-hati di situ. Nah, untuk Plaxis sendiri, dia adalah software yang basicnya itu finite element. Dan nanti di geoteknik ada macam-macam. Finite element itu termasuk SAP. SAP 2000, dia juga kalau saya nggak salah dia basicnya finite element. Jadi ketika misalnya ada elemen garis, misalnya panjangnya 5 meter. Nah, elemen yang 5 meter ini kemudian dia dibagi menjadi elemen-elemen kecil. Gitu. Nanti antar node ini si gayanya akan ditransfer sehingga nanti akan bisa menghasilkan gaya dalam, bisa menghasilkan deformasi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti sambil jalan akan mungkin sambil dijelaskan ya, sambil saya coba buka programnya. Nah, ini yang saya buka, dia bagian yang input. Nanti dia ada apa ya namanya? Ada dashboard tersendiri, ada program tersendiri untuk bagian outputnya. Seperti itu. Terus kalau mungkin dia versinya banyak. Namanya software itu biasanya dia mungkin ada yang tiap tahun, tiap 2 tahun, ada periode-periode tertentu dia akan update lagi seperti itu. Nah, ini untuk tampilan awalnya di sini hanya bisa milih kayak project baru atau membuka project yang lama. Contoh kalau misalnya saya buka yang sudah ada. Nah, ini adalah
tampilan seperti yang di soal sebelumnya. Nah, yang soal ini, dia ada tinggi timbunan 7 meter, lebar atasnya 5 meter, terus lebar lerengnya dia 14 meter. Nah, ini saya coba modelkan di sini. Tuh. Jadi bisa teman-teman zoom. Nah, ini saya gunakan senternya di 0. Jadi dia ke kanan 2,5, kiri 2,5. Terus tingginya 7. Nah, terus kemudian gamanya 17,5. Ini adalah gamma si timbunannya. Inputnya di mana kalau sini? Inputnya itu di sini. Ini saya buat 2 ya, karena kan kalau namanya timbunan dia pasti harus ada media di bawahnya. Dalam hal ini ya media kita adalah tanah. Jadi saya buat 2. Ini dia untuk input materialnya. Nah, di sini yang input timbunannya saya sesuaikan. Di sini saya isikan gamanya 17,5. Saya samakan dengan yang di soal. Oke. Terus kalau berbicara soal model tanah, nanti misalnya teman-teman ada yang mau mendalami soal pemodelan, di sini di bagian atas dia ada identifikasi. Ini hanya sebatas untuk identitas saja. Material kalian itu mau kalian kasih nama apa? Di sini saya kasih nama timbunan. Tapi kalau misalnya mau di kalian kasih nama fill, itu juga boleh. Biasanya fill kan timbunan juga. Terus di sini ada namanya soil model. Semoga kelihatan ya. Nanti mungkin bisa dilihat di rekamannya. Nah, soil model ini dia ada banyak sekali. Nah, ini kaitannya dengan si ilmu mekanika bahan. Itu. Jadi sebenarnya eh, suatu material itu perlu didekati dengan suatu model. Kalau misalnya kita berbicara soal beton atau baja, itu kita mengenal dia namanya linear elastik. Jadi dia sifatnya dia akan linear, terus ketika bebannya hilang, dia akan kembali ke posisi semula. Seperti itu. Seperti yang kemarin kita sudah sempat pelajari ya, namanya dia elastik itu kan ketika dia ditarik, dia bisa balik lagi ke posisi semula. Kalau ketika dia ditarik nggak balik ke posisi semula, dia namanya plastik. Gitu. Ini model yang paling sederhana, cuma linear elastik ini dia nggak cocok kalau diterapkan ke tanah. Karena tanah itu dia nggak mirip kayak beton, nggak mirip kayak baja. Karena dia ketika misalnya dikasih beban, dia itu cenderungnya itu membentuk suatu kurvanya itu parabola. Beda dengan beton, mungkin dia cenderung linear kayak gitu pertambahannya. Nah, ini ada macam-macam, ada more column, ada hook ground, ada jointed rock. Nah, ini nanti dia digunakan untuk case-case tertentu. Kalau misalnya tanahnya tanah standar, nanti kita akan belajar namanya tanah normally consolidated dan juga tanah over consolidated di pertemuan selanjutnya. Nanti akan sedikit berbeda pendekatannya. Gitu. Terus kalau kita ketemu tanah lunak misalnya tanah-tanah rawa, daerah Gresik, itu kan banyak ya tanah lunak. Tanah tambak, itu biasanya pakainya maka yang ini, soft soil atau tanah lunak. Ada juga nanti soft soil creep. Terus kalau misalnya dia kayak istilah teman-teman kan pasti udah familiar sama gempa Palu. Terjadi namanya likuifaksi. Kenapa terjadi likuifaksi? Karena lapisan tanahnya adalah pasir. Itu cocoknya pakai modelnya yang ini, yang UBC atau mungkin yang UD-CMS. Jadi dia emang model materialnya itu disesuaikan dengan perilaku si pasir. Nah, dalam hal ini cukup apa ya, complicated lah sebenarnya untuk memahami si model tanah ini. Biasanya untuk pendekatan awal kita gunakan yang cukup sederhana tapi bisa representatif untuk tanah, yaitu kita pakainya nomor kolom.
Delmer kolom. Oke, ini untuk soil model. Terus untuk drainage type atau mode aliran. Ini kaitannya dengan teman-teman yang sudah praktikum permeabilitas. Apakah di tanah itu kira-kira akan ada aliran tanah, atau aliran air di dalam tanah, atau dia tidak ada aliran air di dalam tanah? Gitu. Nanti ini bisa kaitannya juga dengan tanah kalian itu lempung atau pasir. Kalau pasir kan dia udah jelas. Ketika diisi air, pasti dia langsung hilang airnya, mengalir di dalam tanah. Sedangkan kalau lempung, dia sebenarnya mengalir, tapi waktunya sangat lama sekali. Kalau pasir, mungkin dia bisa mengalirkan air 1 gelas dalam waktu 1 detik. Tapi kalau pada lempung, dia mungkin akan butuh seharian, gitu, dengan tebal lapisan yang sama. Bedanya di situ. Jadi sebenarnya mau lempung atau pasir itu sama-sama bisa ada aliran. Kalau pasir dia bisa seketika, kalau lempung dia butuh waktu yang sangat lama. Nanti hal itu kaitannya dengan kalian tuh mau melakukan perhitungan itu dalam waktu jangka pendek atau mungkin selama masa konstruksi atau ketika nanti jangka panjang pada umur layan bangunan. Misal kayak jalan, biasanya kan kita desain untuk umur 40 tahun, 20 tahun. Ya berarti kita analisisnya itu ketika nanti 20 tahun, apakah dia tetap lapisan tanahnya ini tetap kuat gitu loh untuk menopang beban struktur atas. Misal kayak gedung, mungkin dia desainnya 50 tahun, ada yang 100 tahun. Berarti analisisnya kita lakukan untuk 50 tahun ke depan. Itu kita menggunakan yang mode aliran. Nah, di sini dia pakai istilahnya bahasa Inggris. Kalau dia aliran berarti dia drain, kalau dia tidak mengalir namanya undrain. Nah, gitu. Itu kunci pertama. Terus nanti undrain ini dia juga dibagi lagi. Dia ada mode undrain A, undrain B, undrain C. Dia ada perbedaan tersendiri. Dia kaitannya nanti dengan kalian pakai parameter total atau parameter efektif. Nanti akan kita tinjau mengenai parameter kuat geser tanah atau shear strength. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan si mekanika bahan juga. Bahwa di tanah itu sebenarnya dia menahannya itu menahan gaya geser. Kenapa gaya geser? Contoh, misalnya kita punya tanah kayak gini. Terus dia dikasih beban seperti ini. Nah, si tanah ini dia itu akan runtuh secara apa ya? Hasil penelitian dia mungkin akan membentuk sudut seperti ini. Di tanah ini dia akan kita seperti ini. Nah, gaya yang di sini itu adalah gaya geser. Makanya kekuatan tanah dia kita gunakannya shear strength, kuat geser. Tuh ceritanya. Walaupun mungkin nanti bidangnya bisa macam-macam ya, ada yang horizontal, ada yang miring, kanan ada yang miring kiri, miringnya sudutnya tegak, ada yang sudutnya landai, gitu. Tergantung si properti tanahnya. Oke. Jadi nanti ketika plaksis itu sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan gimana cara klik 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 sama inputnya, tapi kalian paham ini kalian milih Android A itu kenapa, kalian pilih Android B itu kenapa? Karena ketika kalian salah milih di sini, itu hasilnya akan sangat beda sekali. Kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini tujuan kita itu kita hanya mau melihat si tegangan di dalam tanah. Jadi kita nggak perlu tuh analisis jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi kita yang penting si tanahnya itu kuat. Nggak peduli dia turunnya seberapa, karena tegangannya dia akan tetap sama. Nggak ada ngaruhnya. Kita nggak pengen melihat masalah penurunan.
Kita mau melihat masalah tegangan. Jadi kita bisa pakai yang paling sederhana, yaitu Andren C. Jadi kita input si kuat geser, kondisi, total, dan Andrin. Nanti kita diskusi di pertemuan selanjutnya mengenai total, efektif, kayak gitu. Tegangan pun juga gitu kan, ada yang tegangan total, ada yang tegangan efektif. Gitu. Nah, terus ini warna, ini cuma masalah warna materialnya aja, mau kita kasih warna apa. Oke. Nah, terus kalau kalian lihat di atas ini, dia ada general, ada mechanical, ada groundwater. Jadi nanti inputnya itu nggak cuma masalah gamma. Ya, ini di depan biasanya yang kita ubah itu cuma nilai gamma. Kalau misalnya tanahnya itu spesifik, kalian juga bisa ini input nilai E sama N. E sama N itu apa kemarin? E itu apa? Angka pori, kalau N porositas. Gitu. Jadi sampai ke parameter sehingga kemarin itu adalah parameter yang sangat penting untuk menggambarkan si perilaku tanah. Dan di software itu juga dipakai. Gitu. Nah, nilai 0,5 sama 0,33 ini adalah nilai yang umumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya analisisnya mau lebih detail lagi, ini bisa diinput sesuai hasil pengujian di lab. Kayak gitu nilainya. Nah, terus untuk mechanical, di sini ada banyak. Tapi biasanya yang diinput hanya bagian atas ini aja. E sama V dan shear strength-nya. E itu adalah elastis, elastik modulus. Sudah kenal tak elastik modulus? Belum ya? Belum. Oke. Elastik modulus ini itu adalah kekuatan bahan. Kekuatan bahan. Ini adalah kaitannya tegangan dibagi dengan tegangan. Jadi kalau misalnya suatu material itu dia ditekan, nah gaya menekan dibagi luasan, dia menjadi tegangan. Kalau regangan itu kan si material ketika ditekan kan dia akan ada perubahan bentuk ya. Dia kalau ditekan berarti dia memendek. Nah, ketika perubahan pendeknya itu, misalnya ini kotak ini, dia ditekan menjadi seperti ini. Di sini dia ada namanya delta L. Kalau L awalnya itu adalah L. Yang namanya strain itu adalah delta L per L. Jadi perubahan bentuk dia dibagi bentuk awal. Atau kalau misalnya kita ambilnya arah vertikal aja, ya delta L per L dalam arah vertikal. Ada juga dalam arah horizontal. Begitu. Nah, perbandingan antara tegangan sama regangan itu yang namanya si kekuatan material, E. Dia namanya elastik modulus. Atau bisa juga namanya kekakuan. Kekakuan. Terus untuk Poisson ratio P ini adalah perbandingan kalau misalnya ini arah vertikal kan delta L, arah horizontal saya buat delta H ya, delta H. Nah, Poisson ratio ini adalah di delta L per delta H atau kebalikannya saya lupa. Jadi perubahan bentuk arah vertikal sama arah horizontalnya dibandingkan. Ini menjadi nilai Poisson ratio. Ini sekilas, nanti kalau teman-teman mau mendalami silakan nanti dicermati lagi. Jadi dua ini nanti yang alternatif ini dia biasanya inputnya dia otomatis. Misalnya ini kan 20.000 ya. Jadi 20.00 E3. Jadi dia penulisannya kadang-kadang pakai angka saintifik. Misalnya 20 nih 200.000. Ya di situ mungkin penulisannya 20,0 E4.
Gitu. Kalau misalnya dia 0,002, mungkin di sini tulisannya 2,0 minus ya, tuh. Jadi E3 ini bukan berarti kok dia E3 itu enggak, tapi dia di bawah koma itu masih ada 0 3 kali lagi. Gitu. Terus kemudian Poisson rasionya ini dia saya buat 0,495. Nah, 0,495 ini dipilih karena saya di sini milihnya Andren C. Jadi di sini ada keterangan ya, kalau Andren C itu Poisson rasionya harus dibuat 0,5 atau detailnya 0,495. Tuh. Panjang ceritanya sebenarnya untuk masalah inputnya kayak gini. Ini untuk sekilas saja biar teman-teman tahu. Terus untuk shear strength-nya, ini adalah karena tadi saya milihnya C, makanya inputnya dia adalah kondisi total. Ini kalau ngomongin praktis, ini udah materinya kemana-mana. Ketika pakai Andren C, ini kan total. Nah, shear strength-nya dia pakainya nilai SU. SU itu adalah Andren shear strength. Kalau misalnya saya pakainya efektif Pak, efektif. Nanti kalian inputnya akan berupa C dan V. Biasanya dia ada tanda aksennya gini. Tanda aksen itu menunjukkan kondisi efektif. Ini kalau misalnya ini masalah nggak bisa tak zoom ya. Ini dia ada nilai P, ada nilai namanya C. Nah, C ini dia juga apa ya, parameter yang agak sulit juga dijelaskan. Cuma biasanya dia C ini itu adalah 30 minus P. Jadi kalau nilai P-nya dia di atas 30, baru dia nanti dikasih nilai. Misal nilai P-nya dia 35, C-nya adalah 5. Nah gitu. Nah ini mechanical ya, parameter mechanical. Terus ada juga parameter groundwater. Ini kaitannya dengan si nilai permeabilitas yang hasil kalian praktikum. Jadi sebenarnya praktikum kalian itu untuk dapat parameter-parameter yang akan digunakan untuk perhitungan geoteknik. Seperti itu. Nanti kecepatan aliran air dalam tanah itu ada yang arah vertikal, ada yang arah horizontal. Itu. Cuma biasanya untuk pendekatan dia anggap sama. X maupun Y dia dianggap nilainya sama. Gitu. Kalau misalnya di sini juga ada kondisi termal terhadap suhu. Ini mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu diperhatikan ini ya kayaknya yang ini. Terus ada namanya interface. Jadi interface itu adalah kalau di tanah dia ketemu sama struktur, itu nanti dia akan ada apa ya? Kayak bidang bidang sentuh ya. Bidang sentuh atau kita istilahnya interface. Nah, ini biasanya gesekan kalau sesama tanah kan dia agak rigid ya biasanya. Tapi kalau dia beda kekakuan sama struktur, pasti dia ada perubahan gitu. Nah, biasanya ini bagian ini itu yang di otak-atik ketika misalnya melakukan analisis pondasi di dalam tanah. Itu biasanya antara struktur pondasi dengan tanahnya dia dikasih interface. Mungkin dia dikasih kayak faktor pengalinya itu 0,8, 0,7 gitu. Jadi nanti dia ada sedikit apa namanya ya, bidang perlemahan kayak gitu. Terus untuk inisial, nah inisial ini kaitannya dengan eh, tegangan tanah kondisi di awal model gitu. Ketika tanahnya di awal model dia dianggap flat, itu eh, nilainya ada namanya K0. Oh, ini
Loncat, loncat kemana lagi nih Kak? Oke. Kita kembali lagi ke konsep air. Ketika air kalian makin masuk ke dalam, itu kan makin susah. Karena apa? Karena tekanannya makin besar. Terus kalau misalnya air dia dimasukkan ke dalam balon, balonnya ya dia akan tetap bentuk suatu bentuk bola. Karena apa? Karena tekanannya itu sama ke segala arah. Kayak gitu. Nah, kondisi serupa juga dianggap seperti itu untuk kondisi tanah yang flat. Ada tanah yang flat ya. Nah, tekanan di sini dia dianggap juga mungkin cukup serupa ke segala arah. Nah, kondisi dia seperti ini, kondisi dia nggak ada pergerakan ya. Jadi nggak ada indikasi tanah itu akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Itu. Dia namanya kondisi tekanan nol atau at rest. Kondisi dia. Itu. Terus ini kondisi diam. Ada juga dia kondisi ketika dia bergerak mendorong suatu struktur. Nah, ini nanti kaitannya kalau kita ada struktur ya. Misalnya ada struktur penahan tanah seperti ini sini. Nah, terus di sini dia bolong. Tanahnya di sini. Nah, kalau kayak gini kan cenderung tanah di sini akan mendorong seperti ini kan ya. Yang sebelah sini karena dia didorong, dia akan memberikan reaksi tahanan. Nah, yang mendorong ini dia ada suatu faktor pengalih lagi, namanya Ka, kondisi aktif. Kalau yang menahan namanya Kp, kondisi pasif. Ini pasif. Nah, ini untuk pemahaman konsepnya, cara menghitung Ka, K0, Kp, nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, biasanya nilai K0 itu dia itu 0,5 kondisi standarnya. Jadi pada arah apa ya? Jadi sebenarnya dia arah horizontal itu dia setengahnya dari arah vertikal. Jadi enggak yang sepenuhnya sama kayak air ya, ke segala arah ya. Jadi ketika dia ditekan gitu, dia akan menekan ke arah samping itu setengahnya. Misalnya kalian dari atas gayanya 10, dia yang ketekan ke samping itu cuma 5. Itu pendekatan eh, defaultnya atau umumnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kondisinya nggak kenapa-napa ya ini biasanya dinolkan aja, biarin. Tuh. Nah, terus untuk case kita di sini, kita kan cuma mau melihat si tegangan arah vertikal. Jadi dalam input ini itu sebenarnya kita itu cukup input yang ini aja, 17,5. Yang ini yang lainnya itu kita input asal aja. Jadi angka 20.000, 0,49, 100 ini saya asal. Gitu. Karena ini nanti nggak akan kita lihat. Kita mau melihatnya itu si pengaruh model akibat si 17,5 ini. Oke, ini tanah timbunan. Terus untuk lapisan tanah di bawahnya, ini saya buat 18. 18 tanya di soal. Oh enggak, di sini enggak ada. Di sini dia cuma pengen lihat pertambahan tegangan. Oke, jadi ini inputannya bebas. Saya coba gunakan dia 18.
Nanti untuk dia kondisi awal sama kondisi akhir, banding aja. Nanti kan kita mau lihat itu pertambahannya. Oke, nanti yang belakang ini saya input asal aja, nggak usah terlalu diperhatikan. Oke. Nah, untuk bikin model kotak dan trapesium ini, itu juga ada macam-macam caranya. Oke, nanti kalau teman-teman lihat, di plastis itu dia ada di tab bagian atas. Ada soil, ada struktur, ada mesh, ada flow, dan ada tahapan konstruksi. Jadi biasanya kalau kita modelkan, kita selalu mulainya dari awal sini. Dari si kondisi tanahnya, kita tentukan dulu. Tanahnya itu mau berapa meter dalamnya, lapisannya mau berapa. Terus nanti jenis tanahnya juga di-input, gitu. Nah, untuk bikin ini, ada tools namanya borelog, jadi borehole. Nah, ini dia tinggal diklik terus buat garis gitu aja. Nanti di sini dia bisa diinput. Dia mau berapa lapis. Kebetulan di sini saya buat satu lapis saja. Jadi 0 sampai 10. Terus posisinya, posisi garisnya ini mau di mana? Di sini saya buat di minus 30. Terus head-nya ini adalah si MAT. Nah, ini saya buat MAT-nya itu di bawah. Karena saya nggak pengen ada pengaruh MAT. Tapi kalau misalnya nanti di case yang kalian temui itu lapisannya 10. Ini 10, ini 0. MAT-nya di katakanlah 8. Kok 8 ini? 4. Ya berarti di sini kalian inputnya di 4. Minus 4. Di sini. Jadi nanti kalau dilihat di sini ada. Nah ini. Dia ada diagram tekanan air dari kedalaman 4 meter. Nah gitu. Nah ini saya balikkan dulu ke minus 10. Dia di bawah, benar-benar di bawah. Oke, ini udah jadi ya. Satu lapis tanah tebalnya 10. Nah, ini kok dia bisa langsung otomatis, Pak? Dari 30 sampai 30. Nah, ini di setting dulu. Settingnya di sini. Jadi dia kita tentukan. Model kita itu batasnya, batas minimum di berapa, batas maksimum di berapa. Saya buat di 30 sampai minus 30. Terus ke atas, ke positifnya berapa, ke negatifnya berapa. Tuh. Nah, cuma biasanya kalau yang atas bawah ini dia nggak yang mengunci. Jadi dia bisa lebih dari itu. Gitu. Oke, ini untuk modelnya. Terus untuk input materialnya, dia biasanya ada di mana-mana ini untuk materialnya. Tuh. Nah, untuk material sendiri, tadi kan kita udah meninjau yang masalah tanah ya. Selain tanah, kalian juga bisa memodelkan struktur. Atau di sini dia biasanya plate ya. Plate ini bisa untuk beton, bisa untuk baja, bisa untuk yang lain. Elemen plate. Ada namanya juga geogrid. Ini dimodelkan untuk material geotextile. Mungkin teman-teman pernah dengar di IKN dia pakai geotextile untuk menutup lerengnya atau mungkin geotextile untuk perkuatan tanah. Itu pakai yang ini, geogrid. Terus ada juga namanya embedded beam. Embedded beam ini dimodelkan untuk misalnya pondasi, tiang pancang, pondasi bor pile, itu dia bisa pakai embedded beam. Gitu. Jadi nanti embedded beam sama plate itu sebenarnya mirip-mirip. Kalau plate dia menerus. Misalnya ini tampak depannya ya. Tampak depan kayak gini. Dari tampak sumbu XY. Nah, cara Z-nya kalau plate itu dia menerus. Jadi dia full.
Tuh. Nah, sedangkan kalau embedded beam, dia bisa dikasih spasi. Kalau embedded beam, dia bisa dikasih spasi. Misalnya kayak gini, sama depan, dia dimensi secara Z-nya berapa? Katakanlah cuma segini. Terus ke arah ke dalam, dia mau dikasih spasi berapa? Dia bisa dikasih spasi segini. Di sini ada spasinya. Gitu. Jadi dia bisa dimodelkan seperti itu. Walaupun secara model kayak gitu, misalnya ini mau dikasih fondasi ya timbunannya ya. Nanti kalian modelkannya ya cuma kayak gini toh. Jadi kayak benar-benar kayak garis. Cuma secara model perhitungan, secara prosesnya, dia ada pastinya seperti ini. Kalau pakai embedded beam. Terus ada namanya cable bolt. Ini untuk apa ya? Kalau mungkin di batu kali ya. Di batu dia ada namanya paku. Kan biasanya kalau di batu-batu itu bisa dipaku. Misalnya untuk terowongan mungkin, terowongan dia bisa dipaku atau mungkin lereng jalan yang melewati bukit ketemu batu, dia bisa pakai itu. Terus ada juga namanya angkur. Angkur ini mungkin sering dipakai untuk galian dalam. Misalnya dia galian basement. Ini mau gali basement. Ini. Nah, awalnya kondisi sebenarnya seperti ini. Mau digali ke bawah. Nah, ini kan dia butuh membuat satu struktur yang tegak. Ketinggiannya mungkin bisa nyampe 20 meter. Nah, di sini dia dipasang namanya dinding. Nah, meski dinding ini kan biasanya kalau basement-basement gedung tinggi itu kan di kota ya. Di kota. Terus eh, kalau misalnya di kanan kirinya masih longgar, dia biasanya diikatnya ke dalam tanah ini. Ini namanya angkur. Nah, kayak gitu. Nah, angkur ini juga sebenarnya bisa macam-macam, nggak cuma di basement ya. Itu. Kita ilmu ya. Oke. Itu untuk macam-macam tipe material yang ada di Plaxis. Nanti untuk detailnya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau mendalami, bisa dipelajari sendiri. Oke, nah ini kan kalau di kondisi soil, itu kita cuma bisa menggambar lapisan tanahnya. Kita tidak bisa menggambar lapisan yang di atas permukaan tanah. Jadi untuk di permukaan tanahnya, kita lari ke yang tab struktur. Nih, baru di tab struktur ini kita menggambar yang si timbunannya. Nanti menggambar timbunannya bisa pakai ada elemen apa ya? Model poligon, model kotak, terus model flow continuous, terus poligonnya dia bisa dipotong. Nah, ini adalah tools-tools untuk membuat geometri. Ada juga nanti dia bentuknya garis. Terus ini ada macam-macam ya. Ada untuk garis yang ada bebannya, terus ada yang contraction. Contraction itu biasanya dia dipakai untuk di apa ya? Di lubang atau mungkin di terowongan atau mungkin mau memodelkan eh, ketika mau masang borpel kan dia dilubangi dulu ya. Nah, ketika dilubangi dulu, biasanya lubang itu diisi air atau diisi namanya bentonet. Nah, nanti lubang yang kosong itu dia dikasih seolah-olah dia ada tekanan ke arah samping akibat adanya bentonet itu. Nah, itu bisa dimodelkan pakai yang land contraction ini. Jadi tanahnya itu nggak runtuh karena dia ada yang nahan. Itu bisa dimodelkan. Terus ada namanya plate, geogrid, embedded beam. Nah, ini material-material yang tadi itu digambarkan geometrinya pakai ini. Terus untuk interface, ini yang saya bilang tadi.
Kalau misalnya struktur ketemu tanah, dia bisa dimodelkan juga sebagai suatu elemen interface. Di situ nanti dia bisa ada perlemahan. Nah, karena kita di sini cuma pengen tahu tegangan di dalam tanah, kita cukup menggambar poligon. Gitu. Nah, menggambar poligonnya, kalian bisa sebatas input kayak gini aja. Kayak gini. Bisa. Atau kalian bisa ketikkan di bawah. Ini kalau kalian lihat di sini dia ada codingannya. Nih, kalau misalnya saya copy, saya paste, dia akan bentuk lagi poligon. Jadi untuk biar presisi, kalian bisa input koordinatnya. Dengan pola, di depan kan ada perintahnya ini ya. Poligon kalau nggak ya. Di depan ini dia underscore perintah, terus spasi, buka kurung, X1, spasi Y1. Terus spasi lagi, buka kurung, X2, Y2. Nah, contoh kalau di situ underscore polygon, koma minus 20, koma 0, koma. Terus minus 17,5. Jadi dia dari sini ke atas, ke kanan, ke bawah. 1, 2, 3, 4. 4 titik. Itu bisa digambarkan pakai koordinat, bisa juga pakai gambar. Tapi kita nggak perlu, kita cuma butuh ini, lebar atas 5, tingginya 7. Sesuai yang di soal. Nah, kalau terus untuk materialnya, ini kita bisa, ini soil, material kita kasih material timbunan. Nah, ini kan dia material timbunan. Katakanlah kita mau mengganti materialnya itu bisa. Kalian bisa menggantinya di sini. Jadi yang sebelah kiri ini itu ketika kalian ngeklik suatu objek, itu di sini akan ada tampilan detail dari objek tersebut. Mulai dari geometrinya, terus materialnya, terus perilaku-perilaku yang lainnya, misalnya eh, kondisi air, terus beban mungkin juga ada kayak gitu. Nah, ini bisa diganti materialnya di sini. Ini kalau misalnya materialnya saya ganti parameter tanah. Bisa juga pakai klik kanan, terus di set ke seperti ini. Jadi yang atas dia gamanya 17,5, yang bawah tadi gamanya 18. Ini sudah. Nah, ini ya untuk bagian-bagiannya ya. Dia ada tampilan tab, ada selection explorer, terus ada mode toolbar. Ini kayak tools-tools untuk menggambar tadi, yang di bawah command line. Jadi yang di bawah ini adalah untuk codingannya. Itu. Untuk bagian-bagian plaksisnya. Nah, untuk yang tab atas tadi, dia soil, struktur, mesh, flow, sama stage. Tadi sama. Terus ini penjelasan masalah model explorer. Nah, ini masalah command line, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Ini untuk soil mode. Nah, kalau tadi kan kita cuma pakai satu borehole ya. Jadi, kalau misalnya dia borehole ada banyak, dia lapisannya bisa dibuat naik turun seperti ini. Misalnya di sini lapis pertama tebalnya 5.
Di borehole kedua tebalnya cuma 4. Di borehole 3 tebalnya cuma 2. Jadi kan dia akan bentuk suatu lapisan seperti ini kira-kira. Terus ini yang tadi masalah input MAT. Terus di sini juga bisa langsung menentukan jenis tanah tadi ya. Ini input materialnya kayak yang tadi. Terus ini struktur. Nah ini kita nggak bicara soal struktur dulu ini. Nah ini yang tadi ya. Struktur ada macam-macam ya. Mulai ada yang untuk gambar poin, gambar line, gambar poligon, gambar tunnel, gambar load, gambar penurunan, terus membuat suatu struktur, macam-macam ini. Jadi bisa banyak toolsnya yang bisa dieksplor. Nah, terus namanya suatu model. Jadi di model kayak gini pun, itu di bagian boundary-nya, itu harus ada reaksi apa? Harus ada perletakannya. Sama kayak yang di struktur kalian. Perletakan kan ada desain level ya. Sendi, roll. Kalau sendi dia menahan dua arah, ya, arah vertikal sama arah horizontal, atau arah tegak lurus penampang sama sejajar penampang. Kalau roll dia cuma tegak lurus terhadap penampangnya. Nah, kalau di model seperti itu biasanya kalian udah kayak gini. Di bawah sini dia secara default dia akan dipasang sendi. Jadi dia nggak akan bergerak ke arah vertikal, juga nggak akan bergerak ke arah horizontal. Dia fix. Nah, cuma yang di sini dia dipasangnya roll. Jadi dia nggak bisa bergerak ke kanan kiri, dia cuma bisa bergerak naik atau turun. Jadi tanahnya itu dia tetap bisa turun, tapi nggak bisa beleber ke kanan atau ke kiri. Di sini juga sama. Jadi pasang roll. Panjang ini pasang roll. Nah, gitu. Nah, dan ini juga bisa dimanipulasi tergantung model kalian itu mau seperti apa yang mau kalian modelkan. Dan di bawah kalian misalnya mau ubah menjadi roll, ya bisa. Dan di sini mau ubah kalian jadi sendi, bisa. Gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan model yang mau kalian bangun. Nah, ini untuk struktur type dia ada angkur, ada plate, ada geogrid, ada embedded, ada interface, sama ada node to node angkur. Nah, ini dia punya karakteristik tersendiri. Bedanya antara fix sama node to node. Panjang ceritanya lah. Oke, terus untuk masalah geometri, selain kalian menggambar manual kayak tadi, itu kalian juga bisa import. Import pakai gambar dari AutoCAD misal. Itu bisa. Kalian bisa pakai file, terus diimport ya. Jadi ya? Oh, bukan. Salah. Option. Saya aku lali. Jadi gimana sih ini? Struktur import geometri. Nah ini. Dia dari, misalnya kalian dari AutoCAD. Kalian ubah menjadi DXF. Jadi bukan DWG ya. Jadi DXF. Gitu. Cuma kendalanya, kalau kalian import dari CAD, itu gambar kalian harus kalian pastikan antar node-node-nya itu ketemu. Jangan sampai nggak ketemu. Misal, kalau di AutoCAD kan kadang-kadang suka asal klik-klik-klik gitu ya. Misal kalian bikin pertama poligon kotak ini, ya. Terus kalian mau buat poligon lagi di sini ya, ini. Nah, katakanlah di sini itu kalian nggak ketemu. Kalau diperbesar itu ada seperti ini.
Kecil sekali tapi. Nah, ketika not sama notnya nggak ketemu kayak gini, itu nanti akan jadi masalah di modelnya. Jadi harus hati-hati di situ. Monggo monggo. Jadi setiap cara input itu juga punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Kalau ini kelebihannya itu kayak gimana? Misalnya kalian itu punya geometri yang rumit. Apa? Kalian mau memodelkan suatu jalan yang lewat bukit. Mispil awalnya kayak gini. Kayak gini modelnya. Nah, jalannya itu mau dibangun di sini. Makanya di sini nanti akan ada namanya landscaping itu. Oh, ini jalannya. Ke atas dia juga akan ada landscaping ini. Kayak gitu. Terus karena ini juga di sini nanti akan ada angkur. Nah, untuk gambar di geometri ininya aja, itu kalau nggak pakai bantuan AutoCAD bisa setengah mati ini titik-titik satu-satu. Gitu. Jadi nanti kelebihan sama kekurangannya ada lah. Tapi harus hati-hati ini buat masing-masing notnya ketemu. Oke, itu tadi ya yang untuk bagian soil sama struktur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, oke. Kalau enggak, saya lanjut. Nah, meshing ini yang menjadi apa ya? Inti dari yang namanya finite element, di mana yang kotak besar ini nanti akan dia dibagi menjadi suatu elemen-elemen. Nanti elemennya dia bisa berupa elemen kotak, bisa elemen garis. Biasanya gitu. Ada elemen kotak gimana ya? Nah, ini punya kotak besar gini. Ini kan kalau misalnya kita analisis, dia terlalu besar. Dia kurang presisi. Biar dia lebih presisi, ini kita menjadi 4 elemen ini. 1, 2, 3, 4. Nanti misalnya dalam analisis penurunan, nanti kalian akan dapat penurunan di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi kalian bisa lebih tahu di tengah sini itu yang terjadi seperti apa. Ini contoh elemen kotak. Ada juga namanya elemen segitiga. Contoh paling sederhana dia dibagi menjadi segitiga-segitiga. Segitiga 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, kalau misalnya dia bentuknya enggak 2 dimensi Pak, ya dia cuma sebatas kayak gini aja nanti. Dia dibagi menjadi 1, 1, 2, 3. Dia dibagi menjadi elemen-elemen itu. Nah, kebetulan di Plaxis dia pakainya yang ini, pakai yang segitiga. Mungkin kalau nanti teman-teman ketemu software lain, ada namanya Abacus, ada namanya Midas. Itu sama-sama program finite element. Terus kalian bisa milih elemennya. Kalian mau elemen kotak bisa, mau elemen segitiga bisa. Cuma kalau di Praxis dia nggak ada pilihan untuk defaultnya ya. Nah, misalnya di sini tuh cuma sebatas kalian bikin elemen. Kalian klik generate, terus di sini ada pilihan medium, ada very coarse, coarse, medium, fine sama very fine. Kalau very coarse itu berarti kayak gini. Kotak dibagi menjadi 4. Kalau medium dia dibagi minus 7. Terus kalau misalnya fine ini dia dibagi di sini.
Ya, lebih banyak. Terus kalau misalnya verify, dia nanti bagi. Jadi nanti segitiga akan makin banyak. Tuh. Nah, di sini saya gunakan yang medium. Terus kalian oke. Nanti dia akan mengenerate. Terus kalau sudah kita lihat. Nah, ini ketika dia mau melihat hasil prosesnya yang diinput, dia akan buka si program outputnya. Ini. Nah, ini program outputnya. Jadi apa ya? Kecepatan prosesnya tergantung komputer ini. Nah, ini dia akan berubah menjadi, kelihatan nggak? Segitiga. Ya, segitiga, segitiga. Tuh. Nanti mungkin kalau kalian lihat di video langsung lebih enak. Ini segitiga. Ini kalau misalnya saya ambil yang bagian ini aja, dia jadi kayak gini. Kayak, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus di dalamnya ada yang not merah, ada yang not warnanya ungu. Ini. Ada yang warnanya merah besar, ada yang kecil warnanya ungu. Nah, kalau yang not besar ini dia untuk deformasi. Kalau yang kecil dia untuk tegangan. Terus kalau kalian perhatikan di sini jumlahnya itu dalam satu segitiga itu sama. Kalau nggak salah di sini jumlahnya 15. Nah, itu kalian juga bisa pilih. Kalian milihnya di project property yang di awal. Di sini di model, di sini ada pilihan 15 node. Ada juga pilihannya 6. Ada dua pilihan. Satu kalian pakai 6 node, yang kedua pakai 15 node. Jadi 15 node itu di dalam satu segitiga ini ada 15. Kalau 6 berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya itu. 6 node. Dalam segitiga. Jadi ini ngaruhnya di mana, Pak? Ngaruhnya di ketelitian. Ya, makin banyak notnya, makin banyak informasi di antara-antaranya, jadi dia makin teliti. Cuma efeknya apa? Efeknya waktu runningnya makin lama. Proses atau mungkin apa ya, ruang RAM yang diambil dia akan lebih banyak untuk memproses analisisnya. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya sederhana kayak gini, terus butuh ketelitian, ya kita pakai yang 15. Kayak gitu. Kayak gini tampilannya. Terus kita bisa menentukan titik tinjauan. Misalnya kita nanti mau melihat penurunan, penurunan di puncak timbunan. Ini bisa kita pilih. Nanti kita mau melihat ini di puncak timbunan itu dia akan turun seberapa. Ini kita bisa tambahkan. Terus tutup del. Nah, sebenarnya bagian mesh hanya itu aja. Kita membangun meshing atau elemen di dalam model. Terus kalau flow ini kaitannya ketika dia ada masalah air lah. Mau dia ada perubahan level air atau mungkin ketika analisis bendungan. Kalau analisis bendungan kan eh, misalnya bendungannya sama kayak itu ya. Nih. Terus ini misalnya bendungan itu di dalamnya dia ada kolom.
Terus ini bagian yang basah. Terus ini bagian yang dangkal. Nah, sebenarnya kan di sini dia ada proses aliran tanah gitu kan, aliran air dalam tanah. Nah, nanti yang bagian kayak gini-gini itu settingannya di bagian flow ini tadi. Misal kondisi awal muka airnya di sini, ini kondisi satu, yang ini kondisi dua. Nanti bisa di set. Ya gini di sini digambar. Nanti kondisi satu berapa, kondisi dua berapa. Tuh. Kalau sudah kita ke tahapan konstruksi. Nah, tahapan konstruksi ini nih untuk memodelkan si struktur kita itu proses pembangunannya seperti apa. Di sini saya buat dua tahap. Tahap yang pertama itu kondisi awal, cuma ada lapisan tanah. Terus tahap kedua dilakukan pembangunan timbunan setinggi 7 meter. Oke, nanti setiap tahapan ini kalian bisa atur. Jadi nanti di sini juga sangat krusial ya. Misalnya ada calculation type, tipe perhitungan. Di dalam tipe perhitungan ini ada 4. Ada K0, ada field stress, ada gravity, ada flow only. Ini masing-masing diperuntukkan untuk tujuan yang berbeda-beda. Nah, gitu. Terus untuk loading type, ini kebetulan stage contraction gitu aja ya. Ya ini kondisi awal. Nah, terus kemudian untuk kondisi tahap konstruksi dia sedikit berbeda. Calculation type-nya dia akan berubah menjadi plastik, konsolidasi, safety, dynamic, full coupled, sama dynamic with consolidation. Nah, ini nanti tergantung modelnya. Model perhitungan yang mau kita pakai itu yang apa? Nanti dia setiap mode perhitungan ada apa ya? Sifatnya masing-masing. Ini yang perlu teman-teman nanti pahami lebih detail lagi kalau mau memainkan Fluxys. Nah, untuk kondisi awal ini kita anggap bahwa timbunannya itu ya dilakukan dengan segera. Blek, 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 7 meter. Kita nggak pengen melihat masalah konsolidasi. Kita mau melihat masalah penurunan segera. Nanti di minggu depan kita akan bicara penurunan segera sama penurunan konsolidasi. Itu juga bisa dimodelkan pakai Fluxys. Nah, karena kita mau melihat tegangan, di sini kita buat yang paling simpel. Di sini kita buat plastik. Sedikit mundur ke kondisi inisial. Tadi kan calculation tab-nya agak beda ya, karena kondisi inisial itu perhitungannya memang sedikit berbeda modelnya. Kalau K0, dia dipakai untuk kondisi yang tanahnya flat. Flat kayak tadi, K0. Kalau tanahnya nggak flat, Pak, kalian bisa pakai konsep gravity loading. Jadi, benar-benar si tanah itu kita terapkan beban sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah proses kalian menghitung si tegangan di dalam tanah kayak kemarin. Jadi sigma, apa, gamma kali H, gamma kali H, itu adalah yang Fluxys itu ya ini, pakai konsep K0 ini. Nanti kalau kalian lihat ke arah horizontal, dia akan tegangannya itu setengahnya. Tapi kalau kalian lihat ke arah vertikal, ya sama kayak kalian kemarin itu yang sigma V. Gamma 1 kali H1 sama gamma 2 kali H2 gitu. Kalau dia di bawah muka air tanah, berarti di sini pakai gamanya gamma aktif gitu. Nanti di sini juga akan berbicara soal tegangan total atau tegangan efektif. Seperti itu. Jadi sebenarnya konsep mekanika tanah ketika di software yaitu kepake semua. Itu. Di sini kondisinya K0, terus tahap satunya plastik. Nah, kenapa dia disebut stage construction atau tahapan konstruksi? Karena kalian bisa mensimulasikan durasinya. Misalnya,
untuk timbunan 7 meter. Timbunan 7 meter itu butuh waktu berapa lama, Pak? Kita anggap satu segmennya itu 10 meter. Per meternya dia butuh katakanlah 2 hari. Berarti kalau 7 meter dia butuh 14 hari. Jadi kalian bisa setting waktunya di sini 14 hari. Gitu. Cuman tetap karena kita analisisnya plastik, dia nanti yang diukur akan penurunan segeranya tok. Jadi tidak ada efek konsolidasinya. Besok lah kita akan bicara soal penurunan segera sama konsolidasi. Oke, ini semuanya sudah disetting kondisi awal, kondisi timbunan. Kalau sudah, kalian tinggal di running ini, calculate. Nah, ketika calculate ya wes tinggal ditungguin aja. Ketika dia modelnya kompleks, terus mesh-nya kecil, ini bisa sampai berjam-jam. Bisa mungkin kalau ada yang running apa satu blok gedung itu bisa sampai seharian juga. Karena ini sederhana ya, cuma sebentar ini. Ini kalau sudah selesai, kita lihat outputnya di sini. Diklik View Calculation Result. Nah ini, secara visual dia akan turun seperti ini. Cuma harus hati-hati. Ini dia pakai skalanya skala 20. Jadi dia seolah-olah kayak runtuh ya. Tapi sebenarnya enggak. Nilainya berapa? Nilai terbesarnya adalah 0,08 atau 8 cm. Itu. Nah, 8 cm ini adalah penurunan di bagian sini, yang titik maksimum sini. Itu. Kalau pengen lihat polanya kayak gimana, Pak? Kalian bisa lihat polanya di sini. Bagian deformation, terus total displacement, terus yang pilih yang U. U itu adalah udah merupakan resultan antara arah X sama arah Y. Kalau misalnya kalian mau lihat arah Y aja Pak, yang arah vertikal. Kalian berarti carinya yang UY. Nah ini, dia dalam arah Y, polanya seperti ini. Pola penurunannya. Ini kalau dia dalam tampilan warna ya. Kalau dalam tampilan kontur, jadi seperti ini. Jadi yang bagian tengah sini dia turun, yang bagian kanan kirinya dia cenderung naik. Kalau misalnya kita dalam tampilan panah, ini yang di sini panahnya ke bawah, yang sebelah kanan dia panahnya ke atas. Ini kan dalam satu arah ya, Y. Kalau pengen lihat arah X, kita lihat ke arah X-nya. Nih, dia yang sebelah kanan ke arah kanan, yang sebelah kiri ke arah kiri. Kalau kita gabung antara arah X dan arah Y, dia akan seperti ini. Yang sebelah kanan dia akan bentuk suatu kayak bentuk parabol ya, ke kanan, yang kiri ya ke kiri. Ini dalam tampilan, ya. Kalau dalam tampilan gambar, jadi seperti ini. Itu. Jadi pola penurunan di dalam tanah, dia bisa seperti itu. Ini kalau kita melihat penurunan ya. Cuma di sini tujuan kita nggak melihat penurunan dulu. Kita mau melihat si tegangan, pertambahan tegangan di dalam tanah. Nih, kita mau melihat pertambahan tegangan di dalam tanahnya. Kita ngelihatnya gimana? Kita lihatnya ke stres, terus kita cari yang, kita ambil yang total aja. Total, kita mau yang arahnya arah Y. Nah, kayak gini. Jadi ini perubahan tegangan. Ini kan kondisi setelah ada timbunan ya. Kalau belum ada timbunan, aduh.
Nah, seperti ini. Kondisi sebelum ada timbunan. Dia nilai maksimumnya adalah minus 180. Tadi coba kita bandingkan dengan yang manual. Ya, kalau hitungan manual ini 10, ini 0, gamma 18. Berarti sigma den di kedalaman 10 meter adalah gamma kali 18 kali 10, 180. Sama. Kenapa dia negatif, Pak? Karena biasanya negatif itu relatif ke tekan, ya, ada tekanan. Ini minus 180. Berarti dalam kondisi awal dia cocok. Dia kalau digambar akan seperti ini. Di praksis, apakah bisa mengeluarkan grafik segitiga kayak gini? Bisa. Caranya, kalian potong penampangnya. Kalian bisa pakai ini. Line cross section. Di sini nanti di 0 ya. X-nya di 0, Y-nya di 1, 0, minus 11. Allah, bajunya sudah teman. Nah, kayak gini. Ini adalah diagram tekanan tanah yang kondisi total. Kalau kita mau kondisi efektif, apakah bisa? Bisa. Cuma nilainya akan sama. Kenapa sama? Karena muka air tanahnya dia di bawah. Jadi mau kondisi total atau efektif, dia akan sama. Oke, sekarang kondisi awal clear ya. Dia sama. Sekarang kita lihat kalau ada timbunan. Kita geser ke yang ada timbunan. Nah, ketika ada timbunan seperti ini, karena tadi saya cross section sama nggak sampai atas ya, saya diulang dari atas kalau gitu. Ini kalau dia awal seperti ini, bentar, skalanya tak ubah ke yang ini. Sep. Oke, kalian perhatikan ya. Ini skalanya sudah saya samakan. Yang warnanya kuning itu ya dia di kisaran 160, 180. Nanti dia akan bergeser kemana kira-kira? Warna kuningnya. Dia akan bergeser ke atas. Nah ini. Yang awalnya 180 di bawah, dia akan ke atas. Kenapa? Karena ada timbunan. Nah gitu. Kalau secara diagramnya, ini di 0, Y-nya di, tadi berapa 7 ya? 8 meter, 0, minus 11. Nah ini kan dari 0 sampai 276 ya. Sampai 276. Ini saya kunci. Ini kondisi setelah ada timbunan. Kalau sebelum ada timbunan, dia akan kecil. Nah ini. Jadi nilai 180-nya dia akan bergeser ke atas ini. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya adalah di kedalaman 5 meter ya. Di kedalaman 5 meter. Ya. Kita pengen lihat yang di kedalaman 5 meter.
Kita ubah dulu cross sectionnya 0, 8, 0, minus 5. Oke. Nah ini ya, ini dia kondisi inisial. Nilainya 89 di kedalaman 5 meter atau kalau dibulatkan 90 ya. 18 kali 5, 90. Setelah ada beban, dia jadi kalau mau hitung delta, karena yang kita cari kan deltanya ini. Delta itu adalah sigma 2 kurangi sigma inisial. Sigma inisial 90 kPa. Sedangkan sigma setelah ada ini adalah 200 hingga delta sigma terus kurangi 90 terus 10 itu deltanya. Nah, sedangkan dalam perhitungan dapatnya 110,49. Jadi sebenarnya harusnya cocok dari segi konsep perhitungan manual sama lihat kalian memodelkan. Selama modelnya benar. Nah, masalah koma-koma ini sebenarnya kan ada komanya juga ya, cuma nggak saya masukkan. Minor lah selisihnya. Ini 20,200,4 nih. Mungkin mirip-mirip. Seperti itu. Ini yang di tengah. Kalau mau mencari yang nggak di tengah gimana Pak? Ya kalian tinggal cross section yang nggak di tengah. Di berapa sih kemarin? Di 11,5 meter dari center timbunan. Ya. Jadi kalian tinggal buat cross baru di minus 11,5. Berarti X-nya di minus 11,5. Y-nya kalian taruh aja di 4. Minus 11,5. Y2-nya di minus 5. Oke. Ini kondisi sigma 2-nya. Sigma 2-nya 135,8. Sigma 2 135,8 kPa. Sigma 1-nya sama 90 gitu ya. 90. Kenapa kok sigma 1-nya bukan 90 dong. 90 loh. Cek dulu, cek dulu. Berapa tadi angkanya? Ya, 90. Berarti delta sigma-nya 135,8 kurangi 90. 45,8 kPa. Ini dari Plaxis. Kalau dari perhitungan yang manual kemarin dengan pendekatan ini, dengan pendekatan segitiganya diubah menjadi segitiga, terus dikurangi sama trapesium, gitu kan ya. Itu dia ketemunya ya. Nih, 45,89. Ini ketemunya 45,8. Jadi sebegitu presisinya. Kalau sama-sama yang diinput itu serupa. Nah, ini dari segi tinjauan tegangan, tegangan arah vertikal. Nanti minggu depan kita akan coba kalau misalnya perhitungan deformasinya ketemu berapa,
Kalau di Plaxis ketemu berapa? Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, iya. Nanti ini tadi kan kita bikin cross section ya. Dia sebenarnya itu menjadi dua dua layar kayak gini. Nah, dia sebenarnya jadi dua layar. Jadi kalau kalian close salah satunya aja. Ini. Nah, garis cross sectionnya juga akan hilang. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya Pak, saya pengen tampilan ketika dia turun, tapi kondisi skala 1:1. Kalian bisa ubah. Pas satu sih. Skalanya berapa ya? Oh ini auto scale. Auto scale 1:1. Yes. Ini kalau skala 1:1 ya, dia relatif nggak kelihatan. Karena dia turunnya cuma 8 cm. 8 cm dibandingkan 7 meter kan secara visual nggak kelihatan ya. Nah kalau kalian zoom, ya dia akan kelihatan kecil kayak gini. Gitu. Kalau yang tadi itu skalanya 20. Manual skalanya 20. Ya dia akan kelihatan kayak wah, timbunannya roboh. Nah gini, mengerikan. Enggak. Ini hanya untuk apa? Visualisasi pola pergerakan dianya aja. Pola pergerakan tanah ketika ada beban. Tuh. Monggo, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini kan minggu terakhir sebelum Lebaran ya. Saya kasih THR. Ini namanya tugas hari raya. Hei, tenang. Jadi, ini kesempatan langka. Teman-teman kalau misalnya nanti udah lulus, terus butuh belajar praksis, mau dengerin ceramah saya ini tuh bayarnya sejutaan. Ada nih. Nah ini hari ini, wes tak kasih cuma-cuma, tak kasih latihan, nanti kalau salah tak koreksi. Nanti kalau nggak kalian manfaatkan, yo sing rugi kalian sendiri. Oke. Halo, tenang. Wes, tenang lagi. Nanti timbunannya tadi sama-sama 7 meter. Oke. Udah, tinggi gitu. Ayo ya, Jan. Ya wes, jam set.
Wes kene lah ya kita ya. Ini nanti mirip kayak yang tadi. Bedanya di sini ada berem. Ini yang namanya berem ya. Berem. Lebarnya berem 2 meter. Jadi kalau kalian nanti di sini saya tanya di tengahnya, ya berarti di lebar ini 1. Ya. Terus yang di tengah lereng bawah, ini kan dia lebarnya 8. Berarti ya kalian di tengahnya, di sini 4. Terus untuk dimensinya, kanan kiri dia simetris ya. Jadi ke sini dia juga 6, 2, 8, 15. Kayak gitu. Terus untuk tingginya, yang timbunan atas 3 meter, yang bawah 4. Terus tanahnya saya buat 2 lapis. Lapis pertama 2, lapis kedua 13. Terus di sini hati-hati, ada muka air tanah. Nih, dia muka air tanah di pas lapis yang kedua. Oke. Nanti tugas teman-teman buat modelnya ini, terus keluarkan yang diagram tadi. Nanti ketika udah keluar diagram, kalian screenshot aja nggak apa-apa. Misal kayak yang demo. Salah gini. Udah, kayak gini terus kalian screenshot, nggak apa-apa. Kayak gini. Itu nggak apa-apa. Ya. Terus untuk pengerjaannya, ini kayaknya kalau install sendiri-sendiri bisa nggak? Yes, kelompok. Kelompok jadi 10 kelompok. Bebas orangnya. Nah, 10 orang. Hah? Banyak kan?
Berarti satu kelompoknya antara bro, 8 sampai 12. Ya. Naik satu kelas berapa ya? Oh, murah toh. Cek. 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6. Itu ya. Dulu.